Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfan Paletari dengan NIM K1A1211054. Hippopus. Hippopus atau kima pasir adalah kima ini sering disebut dengan kima tapal kuda. Kima pasir termasuk jenis biota laut yang sering dijadikan peliharaan dalam akuarium air laut. Kima pasir termasuk dalam kelas Bivalvia, yaitu kerang-kerangan. Kima pasir juga merupakan salah satu spesies kima di antara 10 spesies kima yang dijumpai di perairan Indonesia. Bagaimana morfologi dari kima pasir? Kima pasir memiliki cangkang yang dapat mencapai panjang 40 cm. Tidak terdapat lubang tempat bisus keluar. Cangkangnya berwarna putih karena mengapur dan terdapat titik-titik merah kecoklatan. Di samping itu terdapat juga duri-duri besar dan tumpul di lapisan luar cangkangnya. Jika kedua cangkangnya sedang terbuka, dapat terlihat mantelnya yang berwarna hijau tua kekuningan, dan juga terlihat dua lubang inkuren dan ekskuren. Bagaimana penyebaran dari kima pasir? Kima pasir tersebar di seluruh perairan pantai Indonesia. Di mancanegara, kima pasir dapat ditemukan di perairan Pasifik Barat Mikronesia, Kepulauan Riau di Jepang bagian selatan, sampai pantai utara dari Australia. Bagaimana habitat dari kima pasir? Kima pasir ditemukan pada perairan dangkal sampai pada kedalaman 20 meter, terutama pada ekosistem terumbu karang dengan kondisi air yang jernih, serta perairan yang cerah. Perairan yang cerah dan jernih merupakan faktor utama dari habitat yang sesuai untuk hidup kima pasir. Kima pasir tidak melekat pada substrat karang, melainkan ditemukan langsung di pasir laut yang menenggelamkan sebagian cangkangnya. Bagaimana pola adaptasi dari kima pasir? Kima pasir banyak menggunakan energinya, yaitu sebanyak 30-50% untuk pertumbuhan cangkangnya. Hal ini berkaitan dengan sifat epibentik dari kima pasir yang semakin menebal, di mana mereka harus memposisikan dirinya di atas 15 sedimen pasir agar lebih kokoh dan bertumpu. Dengan demikian dapat memposisikan mantelnya ke atas untuk memperoleh pencahayaan yang cukup agar zooxanthella dalam jaringan mantelnya dapat berfotosintesa dengan optimal. Organ inkurennya tidak memiliki tentakel, tidak melekat pada substrat sehingga mudah untuk diambil. Pola reproduksi. Jadi kima pasir ini merupakan biota laut yang bersifat protandrous hermaprodit, yang berarti pada setiap individu kima terdapat jenis jantan dan betina. Namun pemijahannya selalu didahului oleh pengeluaran sperma, kemudian diikuti oleh pelepasan telur. Ini terjadi karena saluran reproduksi berada dalam dekat dengan sel sperma dibandingkan dengan sel telur. Setelah terjadi fertilisasi, telur yang telah dibuahi akan berkembang dengan cepat menjadi trokofor dan kemudian menjadi veliger yang bersifat planktonik, kemudian berkembang menjadi veliger atau larva buraya dengan ukuran 0,1 sampai 0,2 mm. Setelah berumur 1 sampai 2 minggu, veliger akan berkembang menjadi pediveliger, di mana pediveliger ini sudah mempunyai kaki jalan yang fungsinya itu untuk mencari substrat tempat untuk menempelkan dirinya. Bagaimana manfaat ekologi dan ekonomi? Jadi dalam bidang ekologi, kima pasir ini berperan penting dalam membersihkan air laut karena pola makannya yang menyaring partikel-partikel air laut. Sedangkan dalam bidang ekonomi, kima pasir ini banyak dimanfaatkan sebagai hewan hias karena warna cangkangnya yang cantik dan mempunyai harga jual yang tinggi. Selain itu, keberadaan kima pasir di alam dapat menjadi daya tarik objek wisata diving dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan penduduk sekitar. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.